Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Saya Nita Nazilina Nasution dengan NIM 4192131006 akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Penerapan Model Problem-Based Learning menggunakan media mobile learning berbasis Android terhadap hasil belajar siswa pada materi struktur atom, dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Susilawati Amdayani, SSI, MPD. Proposal penelitian ini terdiri dari 3 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian. Bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, ruang lingkup masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional. Latar belakang masalah. Adapun latar belakang masalah di sini saya buat menjadi poin-poin penting. Yang pertama, menurut Purnawati, Ashadi, dan Susilawati 2014, kimia adalah bagian dari ilmu pengetahuan alam yang diajarkan di sekolah menengah atas atau madrasah aliyah, di mana sebagian besar siswa SMA atau MA menganggap kimia sebagai mata pelajaran yang sulit. Selanjutnya, materi pokok struktur atom ini berkesinambungan dengan materi selanjutnya, sehingga pemahaman materi ini sangat penting, namun pendekatan dalam pembelajaran masih terlalu didominasi oleh guru, menurut Ermawati 2014. Selanjutnya yaitu guru lebih banyak menempatkan peserta didik sebagai objek dan bukan sebagai subjek didik. Selain itu, masih banyak siswa yang mengalami ketegangan dalam mengikuti pelajaran kimia, menurut Ermawati 2014. Selanjutnya, nilai siswa yang rata-rata masih di bawah KKM, yaitu menurut Ekawati, Sugiharto, dan Susilawati 2013. Selama ini, guru menggunakan metode ceramah disertai dengan diskusi, tetapi diskusi masih kurang efektif karena hanya sedikit siswa yang aktif dalam diskusi, menurut Ekawati, Sugiharto, dan Susilawati 2013. Selanjutnya yaitu ruang lingkup masalah. Yang pertama yaitu kurangnya minat dan motivasi siswa dalam mata pelajaran kimia. Kedua, rendahnya hasil belajar siswa. 3. Kurang bervariasinya media pembelajaran yang digunakan oleh guru. 4. Kurang bervariasinya model pembelajaran yang digunakan oleh guru. Selanjutnya yaitu rumusan masalah pada penelitian saya, yaitu apakah nilai rata-rata hasil belajar siswa yang diajar dengan model problem-based learning dengan menggunakan media mobile learning berbasis Android pada materi struktur atom minimal mencapai KKM 77? Selanjutnya, batasan masalah pada penelitian saya yaitu yang pertama, penelitian ini dilakukan pada siswa kelas 10 Mandua Model Medan semester ganjil, yaitu tahun ajaran 2022-2023. Yang selanjutnya yaitu model yang digunakan adalah model problem-based learning. Yang ketiga, media yang digunakan adalah media mobile learning berbasis Android. Yang keempat, aplikasi yang dibuat hanya untuk smartphone berbasis Android dan sistem operasi yang digunakan minimal versi 2.3 atau Gingerbread, di mana pembuatan aplikasi ini menggunakan Microsoft PowerPoint 2013, iSpring Suite 8, App Preview, dan Intel XDK. Adapun aplikasi yang dapat dibuat ini digunakan secara offline. Yang kelima, hasil belajar siswa diukur adalah hasil belajar siswa melalui tes berupa pretest dan posttest. Yang keenam, materi yang diajarkan adalah struktur atom. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian saya yaitu untuk mengetahui nilai rata-rata hasil belajar siswa yang diajar dengan model problem-based learning dengan menggunakan media mobile learning berbasis Android minimal mencapai nilai KKM 77. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Bagi siswa, dapat memberikan motivasi dan meningkatkan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran dan dapat mengembangkan kemampuan berpikir siswa. Bagi guru, yaitu sebagai bahan masukan dalam memaksimalkan penerapan model pembelajaran dan media pembelajaran yang tepat agar proses belajar mengajar menjadi lebih efektif dan mencapai hasil belajar yang berkualitas. Bagi peneliti, yaitu sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan, serta sebagai pedoman yang dapat diterapkan ketika menjadi tenaga pengajar. Bagi sekolah, yaitu menjadi alternatif kegiatan pembelajaran dan mata pelajaran yang lainnya, supaya dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik. Serta bagi peneliti selanjutnya, yaitu sebagai masukan serta pertimbangan untuk studi selanjutnya. Selanjutnya yaitu definisi operasional. Pertama,
Pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning adalah model pembelajaran yang diawali dengan pemberian masalah kepada siswa, di mana masalah tersebut berkaitan dengan materi struktur atom. Dalam menganalisis dan memecahkan masalah di sini, siswa secara berkelompok mendiskusikan masalah, kemudian hasil diskusi tersebut dipresentasikan di depan kelas, menurut Dewi 2013. Media adalah bahan, alat, maupun metode atau teknik yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar proses interaksi komunikasi yang edukatif antara guru dan peserta didik dapat berlangsung secara tepat, guna, dan berdaya guna. Yang ketiga, mobile learning adalah pembelajaran berbasis teknologi di mana pembelajar mengakses materi pembelajaran, arahan dan aplikasi yang berkaitan dengan pembelajaran kapanpun dan dimanapun, menurut Patni dan kawan-kawan 2021. Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup nilai kognitif yaitu pengetahuan dari post-test setelah proses perlakuan, di mana nilai kognitif diukur melalui perangkat soal dalam bentuk pilihan berganda dengan butiran soal meliputi C1 hingga C4. C1 mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, dan C4 menganalisis. Atau merupakan partikel terkecil dari suatu unsur di mana yang masih mempunyai sifat dari suatu unsur tersebut, menurut Justiana 2006. Selanjutnya yaitu bab 2 tinjauan pustaka, terdiri dari kerangka teori, hipotesis, dan kerangka berpikir. Kajian pustaka yang pertama yaitu mengenai hakikat belajar kimia. Kimia adalah bagian dari ilmu pengetahuan alam yang disebut juga dengan sains, yang karakter pokoknya itu sama secara umum, yang merupakan kumpulan fakta yang tersusun secara sistematis dan penggunaannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam. Perlu diperhatikan bahwa perkembangan sains tidak hanya ditandai oleh adanya kumpulan fakta-fakta, tetapi juga ditandai oleh munculnya metode ilmiah dan sikap ilmiah, sehingga dalam mempelajari sains ini tidak cukup hanya dengan menghafal saja, tetapi juga menggunakan keterampilan dan metode ilmiah. Selanjutnya, hasil belajar kimia. Hasil belajar kimia memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran, di mana penilaian hasil belajar dapat memberikan informasi kepada guru tentang kemajuan siswa dalam mencapai tujuan belajarnya melalui berbagai kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, dengan informasi tersebut, guru dapat mengatur serta membina lebih lanjut kegiatan siswa, baik untuk seluruh kelas maupun secara individu, di mana pembelajaran agar dapat diterapkan atau dilaksanakan sehingga mencapai hasil yang efektif dan efisien perlu dilakukan berbagai pertimbangan secara matang dengan menggunakan landasan psikologi serta landasan teori yang berhubungan dengan proses belajar. Model pembelajaran problem-based learning atau PBL. Ibrahim dan Nur mengemukakan bahwa pembelajaran berbasis masalah merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk merangsang berpikir tingkat tinggi siswa dalam situasi yang berorientasi pada masalah dunia nyata, termasuk di dalam belajar dan bagaimana mengajar. PBL adalah metode terkemuka di antara metode yang berpusat pada siswa yang melatih individu dengan keterampilan belajar mandiri dan seumur hidup untuk mengembangkan keterampilan metakognitif mereka dan membantu mereka menemukan solusi alternatif untuk masalah yang mereka hadapi dan mungkin yang akan dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun karakteristik dari model PBL ini menurut Barrow Minlu 2005, yang pertama, learning is student center, di mana proses pembelajaran dalam PBL ini lebih menitik beratkan kepada siswa sebagai orang belajar. Yang kedua, authentic from the organizing, focus from learning, di mana masalah yang disajikan kepada siswa adalah masalah yang autentik, sehingga siswa mampu dengan mudah memahami masalah tersebut serta dapat menerapkannya dalam kehidupan profesionalnya nanti. Yang ketiga, new information is accurate through self-direct learning, di mana dalam proses pemecahan masalah, mungkin saja siswa belum mengetahui dan memahami semua pengetahuan prasyaratnya, sehingga siswa berusaha untuk mencari sendiri melalui sumber, baik dari buku ataupun informasi lainnya. Yang keempat, learning occurs in small group,
di mana agar terjadi interaksi ilmiah dan tukar pemikiran antara siswa dalam usaha membangun pengetahuan secara kolaboratif, maka PBL akan dilaksanakan dalam kelompok kecil, di mana kelompok yang dibuat akan menuntut pembagian dari penetapan tujuan yang jelas. Yang kelima, Teacher Act as Facilitator, di mana pada pembelajaran PBL, guru hanya berperan sebagai fasilisator. Namun, walaupun begitu, guru harus memantau perkembangan aktivitas siswa serta mendorong siswa agar mencapai target yang telah dicapai. Adapun sintaks dari pembelajaran problem-based learning, fase pertama dengan indikator orientasi siswa pada masalah, di mana tingkah laku guru yaitu menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang diperlukan, dan memotivasi siswa yang terlibat pada aktivitas pemecahan masalah. Fase 2 dengan indikator mengorganisasi siswa untuk belajar. Adapun tingkah laku guru yaitu membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Fase 3 dengan indikator membimbing pengajaran individu atau kelompok, di mana tingkah laku guru yaitu mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai serta melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah tersebut. Fase 4 di mana indikatornya yaitu membimbing pengalaman dan menyajikan hasil karya, di mana tingkah laku guru yaitu membantu siswa dalam merencanakan serta menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan dan membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya. Fase 5 dengan indikator menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, di mana tingkah laku guru yaitu membantu siswa untuk melaksanakan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan masalah dan proses yang mereka gunakan. Kajian pustaka selanjutnya yaitu mobile learning. Konsep mobile learning. Mobile learning ditujukan sebagai pelengkap pembelajaran yang ada serta memberikan kesempatan pada siswa untuk mempelajari kembali materi yang kurang dikuasai dimanapun dan kapanpun. Melalui mobile learning, peserta didik dapat mengakses materi pembelajaran dan informasi dari mana saja dan kapan saja, di mana peserta didik tidak perlu menunggu waktu tertentu untuk belajar atau pergi ke tempat tertentu untuk belajar. Mobile learning adalah salah satu alternatif bahwa layanan pembelajaran harus dilaksanakan dimanapun dan kapanpun. Adapun mobile learning didasari oleh alasan-alasan pokok. Yang pertama, dapat digunakan kapanpun dan dimanapun, atau dalam jaringan atau luar jaringan. Yang kedua, cakupannya luas dan dapat digunakan menggunakan jaringan seluler komersial, tanpa harus membangun sendiri karena jaringan ini telah tersedia dimanapun. Yang ketiga, integrasi dengan sistem yang ada, khususnya mampu integrasi dengan e-learning, di mana dengan sistem penyelenggaraan pendidikan atau sistem informasi akademik, dan integrasi dengan sistem lainnya, misalnya instant messaging. Selanjutnya yaitu sistem operasi Android, di mana Android adalah salah satu operasi untuk perangkat mobile berbasis Linux yang mencakup sistem operasi, middleware, dan aplikasi, di mana Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka. Selanjutnya yaitu mengenai materi struktur atom, di mana terdiri dari partikel penyusun atom yang merupakan bagian yang sangat kecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Ukuran atom sangatlah kecil sehingga teknologi mutakhir saat ini belum dapat mengamati inti atom yang sesungguhnya. Tetapi, serangkaian penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti secara jelas menunjukkan bahwa atom tersusun atas partikel-partikel yang lebih kecil, di mana partikel tersebut adalah proton, neutron, dan elektron. Semua atom dapat diidentifikasi berdasarkan jumlah proton dan neutron yang dikandungnya, di mana jumlah proton dalam inti setiap atom itu disebut dengan nomor atom, yang diberi dengan lambang Z, sedangkan nomor massa diberi dengan lambang A. Isotop adalah dua unsur yang memiliki nomor atom yang sama. Isobar adalah dua unsur yang memiliki nomor massa yang sama, sedangkan isoton adalah dua unsur yang memiliki jumlah neutron yang sama. Perkembangan model atom diawali dengan
teori atom Democritus yang merupakan seorang ahli filsafat yang berpendapat bahwa materi tersusun atas partikel-partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Selanjutnya yaitu teori atom dan model atom Dalton yang mengatakan bahwa partikel kecil tidak dapat dibagi lagi dan atom digambarkan sebagai bola pejal. Selanjutnya teori dan model atom Thomson yang menyatakan bahwa atom terdapat elektron-elektron yang tersebar yang merata dalam bola bermuatan positif seperti roti kismis. Selanjutnya teori dan model atom Rutherford bahwa atom terdiri dari inti yang bermuatan positif yang berada pada pusat atom serta elektron yang bergerak mengitari inti atom seperti planet-planet mengitari matahari. Selanjutnya teori atom Niels Bohr menyatakan bahwa atom terdiri dari bermuatan positif yang di sekitarnya berada pada elektron yang bermuatan negatif. Konfigurasi elektron dan diagram orbital, di mana orbital yaitu lintasan elektron yang menunjukkan tingkat energi elektron tersebut. Bilangan kuantum terdiri dari bilangan kuantum utama, bilangan kuantum momentum sudut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Selanjutnya kerangka berpikir. Kerangka berpikir di sini saya buat dalam bentuk skema, di mana diawali dengan kurangnya pemanfaatan media pembelajaran dan model yang kurang optimal, sehingga siswa kurang tertarik memperhatikan pembelajaran. Lalu diperlukanlah media dan model pembelajaran yang menarik dengan membuat media pembelajaran yang interaktif, yaitu media mobile learning berbasis Android dan model problem-based learning pada materi struktur atom, sehingga peserta didik tertarik dengan media dan model pembelajaran yang dibuat, sehingga akan menjadi lebih aktif dalam mengikuti pelajaran serta meningkatkan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya hipotesis, terdiri dari hipotesis verbal yaitu HA, nilai rata-rata hasil belajar siswa yang diajarkan dengan model problem-based learning menggunakan media mobile learning berbasis Android pada materi struktur atom kurang dari KKM 77. H0, nilai rata-rata hasil belajar siswa yang diajar dengan model problem-based learning menggunakan media mobile learning berbasis Android pada materi struktur atom minimal mencapai KKM 77. Adapun hipotesis statistik di mana H0, V lebih kecil 77, HA, V lebih besar sama dengan 77. Di mana keterangan V merupakan nilai rata-rata hasil belajar siswa yang diajarkan dengan model problem-based learning menggunakan media mobile learning berbasis Android pada materi struktur atom. Selanjutnya bab 3 metode penelitian, di mana lokasi penelitian yaitu Madrasah Aliyah Negeri 2 Modal Medan yang beralamat di Jalan William Iskandar nomor 7A. Adapun waktu penelitian yaitu pada semester ganjil tahun ajaran 2022-2023 di kelas 10 IPA 2. Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas 10 IPA 2 Modal Medan dengan kurikulum 2013 sebanyak 10 kelas. Adapun pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik simple random sampling, di mana mengambil satu kelas secara acak dengan cara undian dari keseluruhan populasi, dan kelas yang terpilih dijadikan sebagai kelas eksperimen yang diberikan pengajaran dengan model pembelajaran problem-based learning dengan menggunakan media mobile learning berbasis Android. Desain penelitian saya yaitu one group pretest post-test design, di mana pretest 01 treatment X dan post-test 02, di mana 01 yaitu nilai pretest, yaitu nilai tes hasil belajar sebelum menerapkan model PBL dengan media mobile learning berbasis Android, di mana X yaitu treatment atau perlakuan, yaitu menerapkan model PBL dengan media mobile learning berbasis Android, sedangkan O2 yaitu nilai post-test sebagai nilai tes hasil belajar setelah menerapkan model problem-based learning dengan media mobile learning berbasis Android. Adapun variabel penelitian yaitu variabel bebasnya yaitu penggunaan model problem-based learning serta menggunakan media mobile learning berbasis Android. Variabel terikatnya yaitu hasil belajar siswa pada materi struktur atom, dan variabel kontrolnya yaitu materi yang diajarkan sama yaitu struktur atom, soal pretest dan post-testnya yang sama. Adapun instrumen pada penelitian saya yaitu tes dengan kisi-kisi tes, yaitu tujuan instruksional khusus,
Setelah mempelajari konsep struktur atom, siswa mampu menentukan partikel-partikel dasar penyusun atom. Yang kedua, setelah mempelajari model atom, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika gelombang, siswa mampu menafsirkan serta menggambarkan tentang postulat dari para penemu model atom. Yang ketiga, setelah mempelajari penulisan konfigurasi elektron terluar untuk setiap golongan dalam tabel periodik, siswa mampu menentukan elektron valensi dan jumlah kulit berserta konfigurasi yang dimiliki suatu unsur. Selanjutnya, setelah mempelajari cara penulisan konfigurasi elektron dan pola konfigurasi elektron terluar untuk setiap golongan dalam tabel periodik, siswa mampu menentukan letak golongan dan periode dari suatu unsur dalam periodik unsur. Selanjutnya, setelah mempelajari struktur atom dan sistem periodik unsur, siswa mampu menentukan sifat-sifat keperodikan dari suatu unsur. Selanjutnya, setelah siswa mempelajari tentang pengertian isotop, isobar, dan isoton, siswa mampu membedakan antara ketiga sifat tersebut. Selanjutnya, setelah siswa mempelajari tentang bilangan kuantum, siswa mampu menentukan bilangan kuantum dari suatu unsur tersebut. Adapun analisis instrumen penelitian ini dilakukan dengan analisis kuantitatif, di mana pemilihan butir soal yang layak digunakan sebagai instrumen tes dengan mempertimbangkan analisis validitas butir soal, tingkat kesukaran soal, daya pembeda soal, pengecoh, dan reliabilitas instrumen tes dengan menguji soal pada pada sampel siswa kelas 11 mendua model Medan. Adapun validitas butir soal yaitu menggunakan korelasi produk momen sebagai berikut. R sama dengan N sigma XY dikurang buka kurung sigma X dikali sigma Y tutup kurung per akar N sigma X kuadrat dikurang buka kurung sigma X kuadrat tutup kurung buka kurung N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Dengan keterangan X adalah skor item yang akan dihitung validitasnya dan Y yaitu skor total. Selanjutnya yaitu tingkat kesukaran soal dengan rumus P sama dengan B per T, di mana P adalah indeks kesukaran, B banyaknya siswa yang menjawab soal yang benar, dan T jumlah peserta tes. Selanjutnya yaitu daya pembeda soal dengan rumus D sama dengan BA per JA dikurang BB per JB, di mana D adalah indeks diskriminasi, JA adalah banyaknya peserta kelompok atas, JB adalah banyaknya peserta kelompok bawah, BA adalah banyaknya kelompok atas yang menjawab benar, dan BB banyaknya kelompok atas yang menjawab benar. Selanjutnya, distraktor atau pengecoh soal, yaitu dengan rumus distraktor X sama dengan JPA ditambah JPB per JA ditambah JB dikali 100%, di mana JPA adalah pemilih kelompok atas, JPB pemilih kelompok bawah, JA adalah jumlah siswa kelompok atas, dan JB jumlah siswa kelompok bawah, menurut Silitonga 2011. Selanjutnya, reliabilitas instrumen tes, di mana reliabilitas soal dapat dicari dengan rumus yang ditemukan oleh Kuder dan Richardson, yaitu KR21 dengan rumus R11 sama dengan K per K kurang 1 dikurang S kuadrat dikurang sigma PQ per S kuadrat, di mana S kuadrat sama dengan sigma X kuadrat buka kurung D sigma X kuadrat per N, di mana Q sama dengan 1 kurang P. R11 adalah reliabilitas soal keseluruhan, K banyaknya butir soal atau item dalam tes, X skor rata-rata, S kuadrat adalah varian semua tes, dan N banyaknya sampel. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan tes, di mana sebelum diterapkan model pembelajaran problem-based learning dengan menggunakan media mobile learning berbasis Android, terlebih dahulu peneliti memberikan tes awal berupa pretest untuk melihat kemampuan awal siswa, dan tes akhir yaitu berupa post-test untuk melihat kemampuan siswa setelah diterapkan model pembelajaran PBL dengan menggunakan media mobile learning berbasis Android. Adapun prosedur penelitian ini yaitu diawali dengan tahap persiapan, di mana memberikan informasi kepada pihak sekolah tentang kegiatan penelitian, lalu melakukan observasi di sekolah untuk melihat permasalahan, lalu menentukan permasalahan yang akan diteliti, selanjutnya menyusun program pelaksanaan pembelajaran, lalu menyiapkan instrumen penelitian yaitu tes objektif dalam bentuk pilihan berganda. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian dan teknik analisis data. Adapun prosedur penelitian ini saya buat dalam bentuk skema, diawali dengan populasi, sampel, diberikan pretest, lalu penerapan model pembelajaran problem based learning menggunakan media mobile learning berbasis Android, lalu diberikan post-test, lalu dilakukan pengolahan data yaitu uji normalitas, uji homogenitas, serta uji hipotesis, lalu dianalisis datanya, lalu dibuat kesimpulan.
Adapun uji normalitas yaitu menggunakan uji Shapiro-Wilk yang perhitungannya menggunakan program komputer SPSS, di mana uji normalitas dilakukan dengan taraf signifikan alfa 0,05 atau dapat dikatakan normal jika harga SIK lebih kecil dari alfa 0,05. Adapun uji homogenitas yaitu dilakukan pada satu kelompok sampel diperoleh berdasarkan data standar deviasi dari nilai rata-rata hasil belajar siswa. Semakin kecil standar deviasi, maka data akan semakin homogen. Selanjutnya yaitu uji hipotesis, dilakukan dengan one sample t-test dengan kriteria jika SIK lebih besar dari alfa 0,05 maka H0 diterima. Sedangkan jika SIK lebih kecil dari alfa 0,05 maka HA diterima. Baiklah, demikian presentasi proposal yang saya paparkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.